Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tera Jodira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit hubungan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sejatinya setiap makhluk hidup pasti memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Hal yang sering memicu timbulnya sebuah konflik biasanya diawali dengan penyalahartian sebuah kata seperti kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat. Tentunya setiap makhluk hidup bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di depan umum. Banyak sekali kasus yang diawali dengan sebuah protes tetapi malahan berujung pada tindakan kerusuhan, kriminal, serta sampai ke tindak pidana. Baiklah, mungkin pada kali ini kami akan mewawancarai satu tokoh masyarakat, yaitu kami mengambil sedikit garis besar demokrasi dan kebebasan berpendapat ini dari seorang Pak Ustadz Zaid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Pertahanan. Jadi kita kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai Bapak. Ini merupakan tugas dari Pak Setia, yaitu dosen pembimbing mata kuliah warga negaraan. Nah, kami ini dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Syekh Musuma, dan Apriana. juga Saya Tera Jodira. materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sistem demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kalau berbicara tentang kebebasan berpendapat di Indonesia ini, bagaimana sih menurut Bapak? Demokrasi yang kita tahu, demokrasi ini salah satu kebebasan dalam berbicara siapa saja diperbolehkan asalkan sesuai dengan etika yang telah diatur oleh undang-undang, selagi itu tidak merusak citra daripada negara ini, selagi tidak merusak daripada tatanan negara kita, maka kita bebas untuk berbicara. Selagi itu tujuannya untuk visi membangun, bukan visi menjatuhkan, visi baik, bukan sisi menjelekkan, sisi yang lurus, bukan untuk membebokkan, maka siapapun selagi warga negara Indonesia boleh berpendapat, boleh berbicara, dan boleh berkata dengan baik. Sebagaimana kita di sini di pondok ini kita berkata berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, atau lebih baik kita diam, kalau dia semut. Maka barang siapa berdoa kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair, kata Rasulullah, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, kalau dia semut, lebih baik diam. Itu salah satu demokrasi yang diajarkan di dalam syariat Islam, salah satunya. Kira-kira. Nah, kalau dari itu, apa saja sih Pak faktor yang dapat menghambat jalannya demokrasi dan kebebasan berpendapat ini? Faktor yang menghambat itu sebenarnya tidak banyak sih sebenarnya. Mungkin ada satu dua di antara orang yang sebagiannya tidak suka dengan tata cara kelola pemerintah yang itu, dengan dirinya lebih suka kepada hal-hal yang lain, maka akhirnya bisa menghambat suatu sistem yang telah dibuat, bisa rusak juga dikarenakan faktor seperti yang saya sampaikan tadinya, ada yang tidak suka dengan kinerja pemerintah yang satu itu, dengan dianya sendiri, pendapat dianya, akhirnya itu kadang-kadang bisa merusak tatanan yang sudah ditata oleh pemerintah itu sendiri. Itu biasanya bisa kita lihat banyak sekali di negara
ada orang yang suka menghujat satu yang lain, hujatan itu tidak tertuju kepada hal-hal yang buruk. Sebenarnya itu hal-hal yang baik, tapi dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan mereka dan keinginan mereka, akhirnya yang baik pun menjadi buruk. Maka itulah yang disebutkan saya sampaikan tadi itu, kalau kita tidak bisa berkata yang bagus, yang baik, alangkah baiknya tidak menjelekkan orang lain, itu paling tidaknya. Maka kalau misal salah satu mulut yang berbisa, mulut yang rusak, ada pepatah mengatakan itu dalam kalimat yang lain itu, kalau pedang bisa membunuh satu orang, tapi lidah bisa membunuh ribuan orang. Nah, itulah yang bisa merusak daripada hambatan daripada demokrasi kita, karena lisan ataupun lidah itu lebih baik. Sekarang mungkin dari saya Pak sedikit ada pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang bisa kita lakukan agar kebebasan berpendapat dan demokrasi di lingkungan kita dapat berjalan dengan baik? Iya, paling tidak nasihat untuk pribadi sendiri dan untuk kita semuanya, paling tidak itu hal apa yang bisa Demokrasi dan kebebasan berpendapat bisa berjalan beriringan, ya, agar kita politik itu ataupun demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, maka ikutilah alur yang sudah ditetapkan. Selagi alur itu tidak ada bengkok, tidak merusak kita, apalagi kalian para pemuda ini, karena pemuda itu tonggaknya daripada negara, dan pemuda itu adalah porosnya negara kita juga. Dan orang tua seperti kami ini pasti akan dididik oleh pemuda. Maka pemuda itu sebenarnya boleh berdemonstrasi, asalkan demokrasi ini tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, tidak mengarah pada hal yang bisa merusak daripada kalian sendiri, tidak merusak daripada akhlak kita sendiri. Maka setiap apa yang diatur oleh kita dalam demokrasi, kita ikuti alur itu, selagi alur itu tidak merusak daripada apa yang kita harapkan dari kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi tujuan utama kita, ikutilah alur yang sudah ada, dan alur itu jangan sampai dibengkokkanlah. Selagi itu masih bagus, selagi itu tidak bermasalah, maka sebagai kalian para pemuda itu dukung terus demokrasi kita di Indonesia khususnya, dan umumnya di Indonesia ini, dan khususnya ada di Pulau Bangka kita ini. Selagi boleh kita berdemokrasi, tapi jangan dihujat satu dengan yang lain. Itu kira-kira sekitar masyarakat. Pertanyaan dari Pak, menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam demokrasi saat ini? Tantangan Yang terbesar yang dihadapi dalam demokrasi saat ini? Tantangan terbesar dalam demokrasi saat ini, kalau saya tidak begitu luas yang mencapai itu, benar. Tantangan itu sebenarnya tidak ada tantangan sih sebenarnya, cuman dibuat jadi tantangan. Sebenarnya itu bukan tantangan, tapi dibuat jadi tantangan, akhirnya kita tertantang. Sepertinya misal ada hal-hal yang lain itu sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi akhirnya terjadi juga. Itu yang kita sampaikan tadi, penataran demokrasi ini tidak bisa kita lari dari kerjasama satu dengan yang lain. Kalau misal satu dengan yang lain itu tidak akur satu dengan yang lain, sudah dipastikan akan terjadi kerusakan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam syariat Islam, kita mengajarkan kita demokrasi itu 4 perkara. La tabaghadu, jangan bermarah, itu yang pertama. Wala tahasad, jangan iri dengki. Ya, wala tahasad, jangan iri dengki. Wala tadabbar, janganlah kalian berpaling muka. Kemudian yang keempat, wala taqatur, jangan bercerai-berai. Kenapa kata Rasulullah? Wa ibadalah ikhwana, akan tapi kata Rasulullah, kalian itu adalah ikhwan, adalah bersaudara. Kalau kita bodoh, kita suka marah, akan terjadilah hasad dan hasud. Kalau sudah terjadi hasad dan hasud, akan berpaling muka satu dengan yang lain, satu tidak suka dengan satu, kubu itu tidak suka dengan kubu yang ini. Akhirnya apa? Wakotoh, bercerai berai, itu cara kubu ini, cara ini, ujung-ujungnya. Sedangkan kita ikhwan,
sedangkan kita adalah bersaudara. Itu sebenarnya hambatan itu sebenarnya tidak ada, cuman karena perkara hati terjadilah hambatan tadinya, hubungan satu dengan yang lain tidak cocok dengan yang lain, akhirnya terjadilah hambatan, terjadilah hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Itu sebenarnya hal yang bisa kita atur secara ilmu syariat Islam. Terakhir nih Pak. Iya. Kan Bapak ini udah lama kan, lama kan. Bagaimana sih Pak pesan Bapak untuk generasi sekarang yang untuk mewujudkan demokrasi dan kebebasan berpendapat secara objektif? Pesan Bapak untuk generasi sekarang untuk mewujudkan demokrasi dan kebebasan secara objektif. Jadi karena kita ini background kita seperti ini, jadi mohon maaf kalau pertanyaan tadi saya jawab dengan hadis juga. Karena background kita seperti ini, masalah bukan kita background orang politik, background kita orang agamis. Jadi kita Rasulullah laisa minna, tidak termasuk golongan kami, malam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada yang kecil, wa yuqir kabirana, dan tidak menghormati yang besar. Kunci utamanya itu yang kecil dihormati, yang kecil disayangi, yang besar dihormati. Itu aja sebenarnya. Kadang-kadang zaman sekarang banyak sekali yang terjadi. Murid sudah berani melawan guru. Anak sudah berani melawan orang tua. Orang tua sudah tidak sayang lagi kepada anak. Anak sudah tidak menghormati orang tua. Itulah sebenarnya laisa minna kata Rasulullah, bukan golongan kami. Sebenarnya itu sebenarnya yang paling kita utamakan. Kalau ada timbal balik, sama juga bukan orang tua kita kandung kita saja, tapi guru kita, pemerintah kita, ulil amri minkum, karena kata Allah itu ulil amri minkum, dan ikutilah ulil amri, pemimpin kalian selagi dia beriman. Jadi intinya kasih sayang itu perlu sekali ditanamkan dalam pribadi kalian terkhususnya dan umumnya untuk kita semua, apalagi kalian yang muda ini. Jadi yang muda ini kita sayangi dan kalian menghormati yang tua. Itu sebenarnya kuncinya. Maka kalau kunci laisa minna malam yarham saghirana wa yuqir kabirana, kalau dipegang itu, maka insyaallah negara kita ataupun demokrasi kita akan tertata dengan baik dan tertata dengan baik. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak. Semoga Bapak selalu sehat. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.